Bismillahirrahmanirrahim. Dari keempat hal yang dikategorikan harus ditahan ketika seseorang berpuasa, maka dijabarkan dalam wujud persoalan alladzi yuftiru bihi shaim, yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Nah, Syekh Al-Qadhi Abi Syuja menyebutkan ada asyratu asya. Ada 10 ada 10 perkara ya yang bisa membatalkan ibadah puasa. Ada 10 perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa. Yang pertama adalah mawasala amdan ilal jawfi war ra'si. Apa yang masuk ke dalam tenggorokan, al-jawf, war ra's, dan kepala. Atau al-jawf itu sebenarnya begini ya, Afad. Istilah jawf itu artinya sebenarnya lubang-lubang tubuh kita, namanya jawf. Jadi jawf itu adalah lubang tubuh, ya. Yang dia dimasukkan secara sengaja, amdan, dimasukkan secara sengaja amdan ke dalam kepala. Nah, apa saja? Misalnya ya, kalau mulut jelas, kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut lalu melewati tenggorokan, itu membatalkan puasa. Atau misalnya kita memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Ada obat yang misalnya cairan masuk ke dalam hidung ya. Nah, itu juga kalau sampai masuk ke dalam kepala dan terasa di tenggorokan, itu membatalkan puasa. Begitu juga kalau kita pakai obat mata misalnya, pakai obat mata. Kalau kemudian masuk ke dalam tenggorokan dan terasa, itu membatalkan puasa. Begitu juga kalau kita pakai obat telinga, kalau kemudian masuk ke dalam tenggorokan dan kemudian terasa, nah itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya begini, pakai obat mata tidak sampai terasa tenggorokan, atau obat telinga tidak sampai terasa tenggorokan gitu ya, ini tidak membatalkan puasa. Jadi cairan-cairan yang masuk ke dalam rongga-rongga kepala kita tadi itu kalau sampai sampai ke atas, ke arah tenggorokan. Nah, ini saya kemarin ditanya nih ya. Kalau di swab COVID, batal nggak puasa yang dimasukin ke dalam hidung itu? Apa namanya alatnya? Siapa yang di sini pernah di swab? Saya belum pernah sih di swab. Swab PCR. Siapa yang pernah di sini? Saya pernah, Ustaz. Siapa? Mati. Terasa sampai kemana? Itu apa namanya alatnya itu? Terasa tapi nggak sampai tenggorokan. Nggak sampai tenggorokan ya? Enggak. Cuma di atas hidung berarti ya? Sampai ke atas hidung ya? Iya. Baik. Kira-kira kalau orang yang di swab PCR lewat hidung ini tadi, batal nggak puasanya kalau puasa? Enggak, Ustaz. Batal? Enggak, Ustaz. Hah? Enggak. Ya kalau pakai kaidah masuknya sesuatu tenggorokan berarti nggak batal puasanya. Kalau memang itu sampai batas hanya ke ujung hidung tapi tidak sampai ke tenggorokan, ya itu tidak batal, Pak. Jadi swab PCR itu tidak membatalkan puasa, ya. Swab PCR itu tidak batalkan puasa. Mungkin kalian misalnya kalau pas lagi Ramadan mau mudik misalnya ya, kalian Ramadan mau mudik kemudian harus diswab misalnya di siang hari, ya silakan aja, itu tidak membatalkan ibadah puasa, ya. Nah, jadi intinya masuk sesuatu mawasala amdan, masuknya sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga-rongga kepala kita tadi, ya. Begitu juga wal huknatu fi ahadis sabilain. Begitu juga masuknya sesuatu lewat rongga kemaluan, itu membatalkan puasa juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi misalnya begini. Kalian pernah dengar nggak obat penurun demam yang dimasukkan lewat dubur? Pernah dengar nggak? Iya, Ustaz. Pernah. Ada biasanya kan ya obatnya itu disemprot gitu ya. Jadi ditekan gitu. Jadi cairan yang dimasukkan ke dalam dubur, kemudian itu obat demam loh. Dulu anak saya ketika demamnya itu sampai kejang, jadi anak pertama saya itu demamnya pernah sampai kejang. Itu oleh dokter direkomendasikan pakai obat lewat dubur itu, dan memang alhamdulillah ya dengan dengan izin Allah itu bisa menurunkan demamnya cepat gitu. Tapi kalau lewat obat yang biasa masuk ke mulut gitu ya, nah ini memang agak ini. Tapi maka disyaratkan lewat itu. Atau orang-orang yang kena penyakit, maafnya nih ya, orang-orang yang kena penyakit misalnya seperti penyakit tidak istilahnya itu, sembelit yang dia tidak mudah mengeluarkan isi perutnya saat buang hajat. Nah, maka dia dikasih obat dengan cara begitu. Nah,
Obat-obat yang seperti ini ya akhwat, yang tadi dimasukkan ke dalam dubur ataupun maafnya dimasukkan ke dalam kubul ya, itu termasuk membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i. Ya, meskipun tidak sampai ke tenggorokan ya, gimana sampai tenggorokan? Jauh posisinya dari bawah ke atas, gitu ya. Nggak mungkin sampai tenggorokan gitu. Nah, tapi itu dikategorikan batal puasanya gitu ya. Nah, itu batal puasa. Karena kenapa? Sebab yang namanya dubul dan kubul termasuk jauh, termasuk rongga. Yang kalau sesuatu masuk ke dalamnya membatalkan puasa. Tapi, nah yang menjadi persoalan begini akhwat. Itu kan rongga-rongga yang jelas. Rongga-rongga yang memang agak besar ya di dalam tubuh kita. Nah sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kalau rongga itu adalah pori-pori? Pori-pori yang biasanya orang transfusi darah kan lewat pori-pori ya. Lewat apa istilahnya itu? Lewat apa sih? Pembuluh darah vena namanya ya. Nah, itu dimasukkan darah lewat pembuluh darah itu lewat jalur pori-pori. Nah, batal nggak puasanya ya, Pak? Kalau lewat pori-pori. Batal nggak puasanya? Nah, saya tanya. Nah, transfusi darah. Kemudian bukan hanya transfusi darah. Kalau orang sakit itu apa biasanya? Yang dikasih makan. Infus Ustaz. Infus. Ya, batal nggak puasanya orangnya seperti itu? Batal Ustaz. Batal Ustaz. Dan kebalikannya. Kalau tadi kan memasukkan darah, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Kalau kebalikannya, diambil darah, donor darah, batal nggak puasanya? Nah, itu ada dua kasus berbeda ya. Ada dua kasus berbeda. Pertama, memasukkan sesuatu lewat pori-pori. Yang kedua, mengeluarkan darah lewat pori-pori. Batal nggak puasanya? Enggak Ustaz. Batal. Nah, saya mulai dulu. Saya mulai dulu dari mengeluarkan darah. Kalau mengeluarkan darah, misalnya kayak orang yang donor darah gitu ya, maka dalam hal ini ulama kita beda pendapat. Ada yang berpendapat puasa tidak batal, itu termasuk mazhab Syafi'i. Termasuk mazhab Syafi'i mengatakan donor darah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, donor darah termasuk membatalkan puasa. Dalam mazhab Hambali, donor darah termasuk membatalkan puasa. Apa dasarnya? Kias kepada hijamah, kias kepada bekam. Jadi ada dua dalil bertentangan. Ya, dalam mazhab Hambali mereka mengambil dalil yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Rasul mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Nah, dikiaskan dalam konteks hari ini di antara kasus seperti bekam adalah donor darah. Karena orang berbekam kan mengeluarkan darah kan? Maka donor darah juga mengeluarkan darah. Nah, itu dalam mazhab Hambali membatalkan puasa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa. Karena ada hadis lain yang menyebutkan Rasulullah pernah dibekam dan beliau tetap melanjutkan puasanya. Nah, maka itu tidak membatalkan. Tetapi pendapat yang pertengahan adalah kalau donor darah itu bisa membuat fisiknya lemah, yang dikhawatirkan puasanya nanti menjadi bermasalah, maka itu bisa membatalkan puasa atau lebih baik dihindari. Tapi kalau misalnya dia punya fisik yang kuat dan donor darah itu tidak mempengaruhi puasanya, maka puasanya tetap sah. Ya, jadi dilihat juga dari sisi fisiknya. Ini kalau kita bicara mengeluarkan darah. Nah, sekarang bicara memasukkan darah atau bicara tentang memasukkan sesuatu lewat pori-pori. Ada yang membedakannya, akhwat. Kalau yang dimasukkan itu adalah obat, ya termasuk transfusi darah, maka tidak membatalkan puasa. Kalau yang dimasukkan ke dalam pori-pori itu adalah obat, misalnya kayak kita suntik ya, maafnya nih, suntik di pantat misalnya kan, ya, nah itu kan masuk pori-pori juga, gitu ya. Termasuk transfusi darah itu kan juga untuk pengobatan, maka ada yang mengatakan itu tidak batal. Tapi kalau misalnya yang dimasukkan ke dalam pori-pori itu tadi adalah asupan makanan kayak infus, maka itu membatalkan puasa. Jadi dilihat ya, yang dimasukkan itu dalam rangka apa? Apakah sebagai asupan makanan yang digantikan karena orang mungkin yang sakit nggak bisa makan secara normal, akhirnya lewat infus, maka itu membatalkan puasa. Ya, sedangkan bagi yang kemudian hanya sekedar untuk pengobatan, maka tidak sampai membatalkan puasa. Ya, tapi logikanya begini juga, orang yang sakit di infus kok tetap puasa itu gimana gitu ya? Kan dia dapat keringanan nggak puasa gitu ya.
Ya, jadi bisa jadi ada orang yang mungkin masih pengen, oh dia pokoknya tetap pengen puasa walaupun sakit gitu kan, ya udah diinfus batal puasanya. Nah, jadi artinya ini tergantung dilihat dari sisi tujuannya. Apakah untuk asupan makanan atau sebagai apa namanya pengobatan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Baik. Nah, ini masuknya sesuatu ya, masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Nah, di sini Syekh Al-Qadi Abi Syuja Al-Asfahani membedakan masuknya sesuatu itu dari dua jalur ya, Wat. Ya, jadi Syekh Al-Qadi Abi Syuja menyebutkan masuknya sesuatu ke dalam tubuh itu dalam dua jalur yang berbeda. Jalur yang pertama lewat rongga-rongga kepala yang tadi saya sebutkan. Kemudian jalur yang kedua adalah lewat rongga-rongga yang ada di kemaluan. Ya, masuknya sesuatu ke dalam kemaluan itu namanya disebut huknah. Ya, masuknya sesuatu dalam kemaluan itu namanya huknah. Ya, baik. Wal huknatu fi ahadis sabilain. Kemudian yang berikutnya termasuk pembatal puasa al-qai'u amdan. Ya tadi sudah kita bahas ya, al-qai'u amdan. Sengaja memuntahkan isi perut. Sengaja memuntahkan isi perut. Lalu kemudian wal wata'u amdan fil farji. Al wata'u amdan fil farji, berhubungan seksual, ya. Berhubungan seksual secara sengaja dengan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan istrinya. Sengaja ya, Fat. Tapi kalau misalnya lupa atau tidak sengaja, maka nggak batal puasanya. Tapi pertanyaannya begini, emang ada orang hubungan seksual lupa di bulan Ramadan? Kalaupun misalnya lupa, bisa saja lupa suaminya, istrinya nggak lupa. Atau yang lupa istrinya, suaminya nggak lupa. Kayak kalau lupanya dua-duanya kayaknya enggak lah ya. Tapi kalau misalnya Allah takdirkan dua-duanya lupa dan akhirnya hubungan seksual, ya nggak batal puasanya ya. Nah, yang lebih repot begini, yang lebih repot saat hubungan seksual, ingatnya di tengah hubungan seksual. Nah, itu yang repot gitu. Ya udahlah, mending batalkan puasa aja lah. Ya, intinya agak sulit lah dicari suatu kasus di mana orang lupa gitu ya hubungan seksual itu. Makanya dihindari lah. Yang itu yang udah nikah ini, yang udah nikah atau mau nikah harus paham ilmunya nih, hati-hati pas puasa ya. Karena kenapa? Ini hubungan seksual ini kafaratnya berat loh ya. Bukan hanya kodok. Bukan, kafaratnya berat. Pertama adalah membebaskan budak. Hari ini nggak ada budak. Sebagian ulama berpendapat karena budak nggak ada, pembebasan budak dikonversikan kepada uang. Nilainya $3.000. Jadi kalau ada orang punya uang nilainya $3.000, itu yang pertama dia lakukan untuk kafarat gara-gara batal puasa karena hubungan seksual. $3.000 berapa rupiah sekarang? Sekarang misalnya 15.000, 14 ribuan ya, tapi digenapkan 15.000. 15.000 dikali 3.000 berapa? Itu fatwanya Syekh Al-Qurradaghi, ulama mufti di Eropa. Berapa ya, Fat? Ada yang cepat menghitung nggak? 3.000 dikali 15.000 itu berapa? 5 kali 13 berapa? 45 juta. 45 juta. 45 juta. Juta kan? Jadi kalau ada orang yang dia puasanya batal karena hubungan seksual, wajib sodako 45 juta. Nah, sodako 45 juta. Itu senilai budak. Kan budak hari ini nggak ada. Gimana kita mau beli budak gitu ya? Budak hari ini nggak ada. Maka ada yang berpendapat dikonversikan kepada harga budak. Nah, harga budak di Eropa itu kata Syekh Al-Qurradaghi, beliau berfatwa. Syekh Al-Qurradaghi ini ulama mufti di Eropa, beliau berfatwa harga budak itu sekitar $3.000 Amerika. Nah, kalau dirupiahkan 45 juta. Nah, itu. Makanya hati-hati kalau pas lagi puasa Ramadan ya, jangan dekati suami atau istrinya, hati-hati ya. Kalau dia nggak punya uang, kalau dia tidak punya uang 45 juta, maka kafarat berikutnya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dan puasa ini wajib kalau fisiknya masih kuat. Dan tidak boleh ngambil kafarat ketiga. Dan puasa 2 bulan ini harus berturut-turut. Baru dapat 50 hari, 51-nya batal, ngulang lagi dari awal. Nah, itu kafarat orang yang membatalkan puasa karena hubungan seksual ya. Tapi kalau misalnya fisiknya sudah tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka pengganti yang ketiga adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi buat nasi uduk ya, 60 bungkus, nah itu kasih ke fakir miskin. Itu kafarat yang ketiga. Tapi urutan ini ya nggak boleh langsung ngambil ketiga. Urutannya yang pertama dulu, kalau nggak bisa pertama kedua, kalau nggak bisa kedua baru ketiga. Nah, makanya sekali lagi ini termasuk kafarat yang kubro namanya ya. Namanya kafarat kubro. Kalau kafarat sugro namanya fidyah.
Tapi kalau kafarat kubro karena melakukan hubungan seksual saat puasa Ramadan. Tapi begini ya, Fat. Boleh nggak orang yang puasa Ramadan sengaja dia tidak puasa dengan melakukan perjalanan sebagai musafir untuk niatan hubungan seksual? Boleh nggak? Misalnya begini. Misalnya karena pengantin baru gitu ya. Karena pengantin baru bilang sama istrinya, yaudah yuk kita musafir aja lah biar nggak wajib puasa, biar bisa hubungan seksual ke puncak misalnya. Jadi sengaja melakukan perjalanan biar nggak puasa gitu ya. Tapi niatannya untuk melakukan hubungan seksual, boleh nggak? Kan musafir boleh nggak Nggak puasa? boleh. Nggak Boleh, boleh, Ustaz. Ustaz. Nggak boleh, Ustaz. Niatnya salah, Ustaz. Boleh, nggak masalah. Niatnya Boleh, udah nggak salah, Tat. Nggak masalah tuh begini, puasanya dia tidak wajib bayar kafarah dan dia tidak berdosa, tapi memang bermasalahnya dari sisi dia meninggalkan fadilah puasa Ramadan. Nah, dia meninggalkan fadilah mendapatkan pahala puasa Ramadan. Tapi dari sisi hukum nggak ada masalah. Ya, orang yang sengaja melakukan perjalanan sebagai musafir agar dia tidak wajib puasa Ramadan dalam rangka melakukan hubungan seksual dengan istrinya itu nggak ada masalah. Ya, tapi ya artinya dia menyia-nyiakan waktu untuk ibadah yang utama di bulan Ramadan. Ya kenapa nggak sabar setelah Ramadan aja ya, bulan Syawal kayak setelah Idul Fitri ya, lebih utama. Ya. Nah, tapi secara hukum nggak ada masalah ya, secara hukum tidak. Makanya jangan nikah di bulan Ramadan ya, akhwat. Yang mau nikah jangan di bulan Ramadan, nikahnya nanti setelah Ramadan aja di bulan Syawal ya. Karena bulan Syawal itu adalah sunnahnya pernikahan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal dan baru berumah tangga bersama Rasulullah di bulan Syawal. Akhirnya para ulama menyimpulkan sunnahnya menikah itu di bulan Syawal. Nah, di samping itu juga kalau di bulan Syawal nikah masih menghemat karena rendang masih banyak ya karena Lebaran. Jadi walimahnya bisa menghemat itu ya, nggak usah mahal-mahal. Ini saya banyak-banyak kemana-mana. Intinya yang namanya hubungan seksual membatalkan puasa dan ada kafarat. Nanti mungkin dijelaskan secara ada bab sendiri. Wal inzal an mubasyarah. Ya, termasuk yang membatalkan puasa al inzal an mubasyarah. Inzal an mubasyarah itu maksudnya adalah keluarnya air mani walaupun tidak lewat hubungan seksual. Misalnya lewat percumbuan dengan istrinya gitu ya. Jadi itu termasuk membatalkan puasa. Ya, tapi kalau misalnya keluar air maninya ini karena sebab tidur, misalnya seperti mimpi basah, nah ini tidak batal puasanya. Ya, jadi keluar air mani yang dalam kondisi sadar walaupun tidak lewat hubungan seksual, nah itu termasuk membatalkan puasa. Ai inzalul mani bisa babilam sin au takbilin wa nahbi dzalika, yaitu keluarnya air mani karena di percumbuan ya atau perciuman misalnya dengan pasangannya hingga menyebabkan keluar air mani. Nah, itu membatalkan puasa. Tapi kewajibannya qadha saja, tidak sampai kafarat ya. Jadi kewajibannya hanya qadha. Adapun hubungan seksual bertemunya dua kemaluan itu kafarat. Tapi kalau sekedar percumbuan yang mengeluarkan air mani itu hanya qadha ya. Wal haid. Nah, termasuk haid. Haid itu membatalkan puasa juga. Kalian misalnya lagi puasa nih ya. Kalian lagi puasa. 5 menit sebelum maghrib haid. Sah nggak puasanya? Jadi kalian puasa hari ini nih, puasa Ramadan misalnya hari ini. 5 menit sebelum buka puasa haid kalian. Keluar darah haid. Sah nggak puasanya? Tidak. Nggak sah, nggak bisa mengatakan, wah tanggung 5 menit lagi. Ya nggak ada tanggung-tanggungan. Kalau memang haid batal puasa. Dan harus diqadha. Kenapa harus diqadha? Ya karena wanita haid kan tetap wajib mengqadha puasa, mau dia haidnya dari awal ataupun haidnya di tengah puasa. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah? Kunna nahidu fi ahdi Rasulillah fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah. Ya. Kata Aisyah, dulu kami pernah haid di masa Rasul dan kemudian diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Nah, jadi haid itu membuat batalnya puasa dan wajib mengqadha. Termasuk nifas, ya, nifas termasuk wanita yang mengeluarkan. Nah, wanita hamil puasa sah nggak ya, Fuad? Wanita hamil puasa sah nggak? Sah. Nah, kalau dia kuat sah puasanya ya. Tapi pas misalnya pas lagi tengah puasa tiba-tiba melahirkan keluar darah nifas, nah, sah nggak puasanya? Enggak. Tidak. Ustaz. Tapi kalau yang keluar itu bukan darah nifas, yang keluar adalah air ketuban.
Biasanya air ketuban itu keluar sebelum sebelum bayi keluar. Batal nggak puasanya? Enggak. Batal. Hah? Batal. Batal nggak? Kalau air ketuban nggak batal. Nah, yang jadi persoalan nih, saya nggak tahu jawabannya secara pasti ya. Nanti mungkin bisa kita cari jawabannya. Kalau ada wanita melahirkan, bayinya keluar ya secara normal, tapi nggak ada darah nifas, batal nggak puasanya? Bayinya keluar, tapi nggak ada darah nifas, batal nggak puasanya? Enggak, Enggak. Ustaz. Enggak Hah? batal. Enggak. Batal, Ustaz. Ada Ya, kasus gitu ya, Ustaz? pertanyaannya mungkin begini, emang ada orang wanita yang mengeluarkan bayi nggak sama darah nifas? Enggak mungkin, Ustaz. Masih ada lah, Ustaz. Memang sih secara umum kan bayi keluar pasti sama darah nifas gitu ya. Tapi maksud saya kalau ada betul-betul kemungkinan nggak keluar darah nifas, mungkin gitu ya. Ya kalau misalnya seperti itu kasusnya dan memang nggak keluar darah nifas walaupun hanya sedikit saja, walaupun itu sebuah kondisi yang mungkin jarang lah terjadi, jarang terjadi. Ya maka sebenarnya sih bisa saja tidak batal ya. Contoh sederhananya begini, seorang wanita yang disesar, yang perutnya dibedah, ya seorang ibu hamil yang perutnya disesar, kalau dia puasa, batal nggak puasanya? Ya? Malah mungkin dokter bedah bilang kepada wanita tersebut, Bu, sebelum dibedah puasa dulu ya. Nah, biasanya kadang begitu. Dan dia akhirnya ya udah sekalian puasa Ramadan aja ya, daripada puasa sekedar untuk dibedah, kenapa nggak sekalian puasa Ramadan? Akhirnya perutnya dibedah untuk dikeluarkan bayinya sesar. Sah nggak puasanya? Batal nggak puasanya dikeluarkan bayi dari perutnya? Enggak. Enggak batal, Ustaz. Kalau menurut saya ya, itu kasusnya sama seperti bekam. Kasusnya sama seperti berbekam. Ya. Artinya, kalau misalnya dengan dikeluarkannya bayi lewat sesar tadi tidak mempengaruhi kekuatan fisik si ibu untuk terus melanjutkan puasa, sah puasanya. Tapi kalau itu berakibat kepada lemahnya fisik yang akhirnya membahayakan fisiknya, maka ya dia wajib membatalkan puasanya dan kemudian tidak melanjutkan puasa. Ya. Jadi tergantung nih kondisi si ibu ini tadi ya, kondisi si ibu ini tergantung apakah dia mampu menahan puasa atau tidak. Tapi sekedar dibedahnya perutnya itu tidak sampai membatalkan puasa. Itu kembali kepada kemampuan fisiknya. Ini masalah-masalah baru nih ya, Fat ya. Ini masalah-masalah nazilah yang perlu dicari fatwanya memang, yang perlu dicari jawaban fikih kontemporernya. Ini masalah kontemporer. Baik, ya. Jadi intinya haid nifas ini termasuk batalkan puasa. Gila, al-junun. Nah, al-junun juga batal puasa. Misalnya begini ya, Pak, saya tanya. Ada orang yang kena penyakit ayan, epilepsi. Ya, ada orang yang kena penyakit ayan atau epilepsi, waliyadzubillah min dzalik. Dia misalnya puasa, di pagi hari dia puasa sehat. Ya, di waktu siang gilanya kambuh. Waktu siang gilanya kambuh gitu kan. Akhirnya kambuh, punya penyakit epilepsi lagi. Di waktu asar sehat, waras lagi. Sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Jadi di siang hari penyakit gilanya kambuh. Waktu asar sembuh. Sah nggak puasanya? Hah? Enggak. Gimana? Ya kalau berdasarkan ketentuan ini, gila ini tadi ya, kalau berdasarkan ketentuan gila itu sebagai pembatal puasa, ya batal puasanya. Sama seperti riddah nih, sama seperti riddah. Ada orang yang puasa di pagi hari, wal iyazubillah di siangnya dia murtad. Di waktu asarnya masuk Islam lagi. Sah nggak puasanya? Jadi di siang harinya dia murtad, ya, waktu asarnya dia masuk Islam lagi. Sah nggak dia melanjutkan puasa? Batal puasanya. Batal. Puasanya batal. Ya, jadi orang yang gila di sebagian waktu di siang hari, orang yang murtad di sebagian waktu di siang hari, itu puasanya batal. Ya, bahkan bukan hanya puasa. Kalau untuk orang murtad, semua amalnya batal. Semua amalnya batal gara-gara murtadnya tadi. Kenapa? Karena murtad itu termasuk penghancur amal-amal soleh sebelumnya. Ya. Ya kalau kemudian qadarullah dia masuk Islam lagi dapat hidayah, alhamdulillah gitu. Tapi yang jadi persoalan kalau dia bermain-main dengan akidah, nah ini yang masalah ya. Maka ini akan berakibat kepada amalnya batal, termasuk puasanya.
Nah, coba kita baca apa penjelasan Al-Bughawi. Ya, mungkin ada penjelasan detail. Yang nomor 5 ini. Li khuruji man qamat bihi hadhil umur min ahliyatil ibadah. Ini alasannya ya, kenapa kok orang gila, dan orang murtad itu termasuk batal puasanya? Karena mereka sudah tidak lagi dikategorikan ahliyatul ibadah. Karena mereka tidak lagi disebut sebagai orang yang bisa dianggap ahli ibadah. Yang mukallaf, yang ibadahnya sah. Seperti orang kafir tadi. Jadi orang kafir itu kan dia tidak sah ibadah. Ya, orang gila tidak sah ibadah karena bukan min ahlil ibadah. Maka kalau di tengah dia ibadah kemudian dia gila, atau di tengah dia ibadah dia murtad, ya otomatis ibadahnya menjadi tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, karena dia tidak sah ya akhwat, karena dia tidak sah ibadah puasanya, wajib qadha enggak kalau dia masuk Islam? Wajib qadha enggak? Hah? Wajib qadha. Wajib qadha. Karena sebagian waktu puasanya dia masih masuk Islam. Kayak anak kecil nih ya, kayak anak kecil. Anak kecil yang tidak wajib puasa, ini saya tanya nih. Anak kecil yang tidak wajib puasa, di siang hari dia balik. Kan anak kecil awalnya nggak wajib puasa ya. Dia nggak puasa nih. Dia nggak puasa. Di siang hari dia balik. Di siang hari dia balik. Nah, pada hari di mana dia balik itu, wajib nggak diqadha puasanya? Wajib Ustaz. Wajib diqadha. Kenapa wajib diqadha? Karena sebagian hari di mana dia balik, tadi dia dalam kondisi sudah wajib puasa, tapi dia tidak bisa puasa. Kenapa? Karena dari awal memang tidak puasa, gitu ya. Tapi nanti kewajibannya adalah mengqadha, ya. Kewajibannya mengqadha di hari yang lain. Ya, jadi intinya setiap orang yang masih sempat mendapati waktu puasa tetap wajib puasa. Ya. Baik. Ini muftiratus shaum.